Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita kembali pada tema 2 ya, pembelajaran ke-5 dan ke-6. Jadi, dalam pembelajaran ke-5 dan ke-6 ini tentu saja berkaitan sama pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita telah membahas tentang pembelajaran energi cahaya matahari sebagai sumber energi utama bumi, kemudian ada angin, kemudian air. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan di buku kalian tematik halaman 37. Dalam halaman 37 itu ada beberapa gambar. Nah, kira-kira gambar apa yang kamu dapat perhatikan? Nah, betul sekali ya. Gambar beberapa orang sedang menyemur ikan ya. Ikannya itu tangkapan dari laut, kemudian dijemur di terik matahari biar nanti ikannya kering dan dapat diawetkan. Nah, dapat diawetkan bisa dimanfaatkan untuk beberapa hari atau beberapa bulan mungkin. Nah, petani itu atau nelayan tersebut ketika mengeringkan ikan itu menggunakan sumber energi yang ada di bumi. Apa itu? Betul sekali, matahari. Nah, matahari sebagai sumber energi itu digunakan untuk mengeringkan ikan tadi. Nah, anak-anak sekalian, dari gambar tersebut anak-anak bisa lihat ya, baliknya halaman 38 itu ada satu bacaan. Anak-anak coba baca, ini berkaitan tentang Banyuwangi. Nah, anak-anak baca dulu, Pak Arif kasih waktu ya. Nah, kamu bisa pause pause suara Pak Arif ini. Nanti setelah itu setelah membaca kalian bisa lanjutkan lagi. Nah, setelah anak-anak pause kemudian play lagi ya, kita akan jawab pertanyaan halaman 38. Nah, bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Letaknya Banyuwangi, kota Banyuwangi dengan sumber daya alam. Nah, dari bacaan yang Ananda baca tadi, ternyata Banyuwangi terletak di daerah yang dekat pantai, hingga potensi-potensi sumber daya alam itu dihasilkan lebih banyak dari laut. Nah, dari laut itu dihasilkan dari ikan, kemudian dari rumput laut, ada kerang, ada cumi dan sebagainya. Jadi hasil-hasil dari laut itu banyak sekali. Ternyata letaknya dekat pantai itu dia bisa memberdayakan menghasilkan sumber daya alam yang banyak sekali dari laut tersebut. Bagaimana kaitan sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Kaitannya apa? Ternyata banyak tangkapan ikan yang relatif terus-menerus gitu, kontinu ya, berkelanjutan itu ternyata menyerap tenaga kerja. Satu, banyak nelayan tentunya ya, mencari ikan itu banyak sekali. Kemudian ada juga menyerap tenaga kerja. Seperti apa tenaga kerjanya? Tenaga kerja di industri perikanan. Contohnya apa? Contohnya industri dari mulai yang tadi anak-anak di depan lihat, mengeringkan ikan itu kan butuh pekerja kan. Dia membolak-balik ikan biar kering, mengangkati, menggotongi, kemudian mengasih garam dan sebagainya, tadi mengepaki nantinya kemudian menjual ke kota, itu butuh tenaga juga. Nah, selain itu ada industri, mungkin industri pengalengan atau mungkin kayak sarden gitu ya, anak-anak pernah makan kan. Nah, pengalengan ikan dan sebagainya itu ternyata letaknya sumber daya alam itu dengan kehidupan masyarakat itu berpengaruh. Masyarakat akan memperoleh hasil dari itu semuanya. Nah, anak-anak sekalian, ternyata Banyuwangi itu kaya akan potensi sumber daya alam laut. Nah, tentu saja selain tadi Banyuwangi ya, di Jawa Timur ada banyak sumber daya alam yang berada di Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi alam. Nah, contohnya ya, yang ada perbedaan-perbedaan tadi kita lihat. Satu, mungkin Sumatera. Di Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti ada kopi, lada, coklat, tembakau, karet, bahkan kelapa sawit ya yang terkenal ya. Nah, Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi juga ada, batu bara, Sumatera banyak ya, timah gitu. Nah, kelapa sawit itu dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Nah, minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Salah satunya kemarin kita bahas tentang pembangkit listrik. Jadi pembangkit listrik itu juga menggunakan batu bara dan minyak bumi juga untuk menggerakkan genset itu menghasilkan listrik. Nah, itu Sumatera. Kemudian Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, banyak kan gunung, dataran tinggi ada, dataran rendah ada, pantai juga ada. Lah, pegunungan dan dataran tinggi ini merupakan tanah perkebunan teh, ada kopi, ada kina. Coba kalian lihat di mana ya, daerah sini di Ngawi, ada yang pernah ke Ngawi, ke Jamus ya. Nah, di Jamus itu ada perkebunan teh, di sana sejuk sekali udaranya. Nah, perkebunan teh yang ada di Jamus itu salah satu adalah sumber daya alam yang ada di Jawa.
Selain teh juga ada kopi, ada kina. Nah, dataran rendah Pulau Jawa itu merupakan lahan persawahan yang subur di Indonesia. Contohnya di Madiun ini banyak kan, Madiun, Ngawi itu banyak subur hingga ditanami apa? Padi ya, ada juga kedelai, jagung dan sebagainya. Tapi kebanyakan padi kan, dataran rendah itu subur sekali mereka. Nah, salah satu daerah yang ada itu contohnya yang kita buat contoh tadi Ngawi ya, sekarang Karawang contohnya. Karawang terkenal sebagai lumbung padi di sana itu. Pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian, garam dan menjemur ikan. Jadi daerah pesisir pantai Pulau Jawa itu juga dimanfaatkan untuk mencari ikan, menjemur ikan, ikan asin itu ya. Tadi yang kita bahas tadi ada rumput laut juga dan ada namanya pertanian garam. Jadi garam itu dihasilkan dari laut yang kemudian airnya ya seperti lahan pertanian gitu di air laut kemudian menguap, itu nanti akan tinggal garam di situ. Nah, kita lihat lagi mungkin Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah kebanyakan mereka dengan hutan yang lebat sekali. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami dari hewan yang kebanyakan terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti apa? Kelapa sawit, karet, rotan, itu banyak di Kalimantan. Nah, ini diolah kemudian dijual anak-anak. Kelapa sawit sebagai minyak goreng kan. Jadi bahan minyak goreng itu dari kelapa sawit. Karet itu getahnya diambil, pohon karet itu diambil getahnya menjadi ban, menjadi perlengkapan rumah tangga yang menggunakan karet. Nah, rotan itu menjadi kerajinan seperti kerajinan rumah tangga, kerajinan industri, mungkin untuk kursi dan sebagainya itu. Nah, di sana juga ada bahan tambang ya, seperti minyak bumi, batu bara, banyak sekali tambangnya di Kalimantan. Nah, kemudian Sulawesi contohnya. Sulawesi itu menghasilkan sumber daya alam berupa kalau tanaman pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan ya. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu penyedap ya, bumbu rasa. Nah, itu. Kemudian Papua. Nah, ini Papua luar biasa ya. Papua ini wilayah Papua ini berupa hutan konversi dan hutan lindung kebanyakan. Mereka utamanya sagu ya, kemudian sagu untuk bahan pokok. Jadi pohon sagu, kemudian nanti batangnya itu dipetebang, kemudian diambil seperti kayak sarinya gitu. Nah, dimanfaatkan sebagai makanan pokok orang Papua. Kebanyakan di sana juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai pasar internasional. Mereka kaya, yang paling istimewa di sana apa? Ternyata di sana itu lumbung emas. Jadi ada satu gunung itu banyak emasnya di situ, luar biasa kan? Sugih sebenarnya Papua itu. Emas di sana. Nah, untuk perhiasan tentunya emas itu. Nah, itu adalah beberapa daerah yang di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa banyaknya. Nah, kemudian anak-anak bisa melihat di halaman 42 ya, pembelajaran 6. Jadi, pembelajaran 5 ini kita gabung dengan pembelajaran 6 ya. Nah, dalam pembelajaran 6 kali ini, anak-anak bisa melihat gambar di atas. Coba, ayo, ceritakan gambar di atas. Kira-kira itu bercerita apa kemarin? Ya, ada orang olahraga, kemudian orang mencuci, kemudian apa lagi? Menjemur pakaian. Nah, mereka itu ketika mencuci menggunakan energi. Ada yang pernah pakai mesin cuci? Nah, kalau anak-anak pakai mesin cuci berarti anak-anak menggunakan energi listrik untuk mencucinya dengan mesin cuci tadi. Kemudian anak-anak bisa melihat kalau bapak mengantarkan kalian sekolah tentu saja naik sepeda motor kan. Nah, sepeda motor itu menggunakan energi minyak bumi. Minyak bumi dipakai untuk menghidupkan mesin sepeda motor. Nah, ternyata dari gambar tersebut, dari minyak bumi, listrik itu ternyata dipakai manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi alat-alat elektronik lain kan tentunya. Nah, dari sini penggunaan energi ini contohnya adalah minyak bumi, maka kita harus dengan bijak menggunakannya. Listrik pun kalau Pak kemarin listrik katanya dari air, sumber daya air dan angin Pak. Iya, tapi ternyata Indonesia belum maksimal menggunakannya, tetap menggunakan namanya minyak bumi. Anak-anak bisa melihat halaman 44. Nah, di sini anak-anak bisa melihat suatu bacaan ya, minyak bumi itu sebagai sumber energi. Nah, kita sebagai warga negara itu berhak memanfaatkannya. Nah, jadi minyak bumi untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari. Nah, tapi juga kita harus punya kewajiban. Kemarin kan sudah membahas tentang hak dan kewajiban kan, apa itu hak? Hak itu sesuatu yang didapatkan manusia sejak manusia itu lahir, bahkan di dalam kandungan. Dia memiliki hak manusia itu. Ya siapa yang beri? Allah yang memberi. Nah, salah satunya hak kita itu ya banyak, main, hak sekolah, kemudian hak hiburan, bahkan salah satunya adalah hak menggunakan energi listrik. Itu adalah hak kita. Tapi di sisi lain kita harus punya kewajiban. Kewajibannya apa? Ya berhemat. Kalau
ada lampu yang tidak dipakai harus dimatikan. Televisi nggak ditonton juga harus dimatikan televisinya. Lampu ya harus dimatikan lampunya. Nggak boleh itu TV kalian itu nyala. Nah, TV ini nyala diumbar wae, dolanan sepeda neng kono lah kan gak matuk tuh itu. Nah, anak-anak punya hak dan kewajiban yang harus seimbang. Kenapa begitu? Contohnya ya, untuk sepeda motor aja. Kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak ini merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Kalau nanti diambil habis ya sudah, gimana lagi mencarinya? Pak, itu kan didapat dari fosil-fosil yang lama. Iya, tapi lama, berjuta-juta tahun lamanya. Beda dengan kita itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya apa? Hewan mungkin iso manak ya, gelis perang bulan manak. Nandur beberapa bulan dia akan tumbuh. Tapi kalau minyak bumi susah sekali. Nah, jika kita tidak menggunakan secara hemat atau berlebihan, nantinya itu akan habis. Nah, kelangkaan bahan bakar minyak tadi mengakibatkan hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Jadi ada yang kekurangan. Nah, jika bahan bakar minyak langka, banyak kendaraan yang tidak dapat digunakan, kita akan mengalami kesulitan saat bepergian kemana-mana, nggak bisa kan. Nah, kalau listrik kemarin banyak menggunakan listrik, ternyata apa? Ada pemadaman bergilir. Nah, itu salah satu dari akibat kita tidak bisa berhemat. Oleh karena itu, hak dan kewajiban itu anak-anak harus diperhatikan. Nah, anak-anak itu saja dari Pak Arif untuk tugasnya. Pak Arif ingin kalian menceritakan di halaman 41 ya. 41. Nah, kalian tuliskan pemanfaatkan sumber daya alam di lingkungan rumah dan sekitar tempat tinggalmu. Apa sih? Apakah ada pantai? Kan enggak kan? Kalau di sini. Nah, coba. Jadi manfaat sumber daya alam di lingkungan sekitarmu itu apa? Dicari. Terus kamu tuliskan apa yang bisa dimanfaatkan kan? Hasilnya apa? Apakah pertanian, apakah perikanan atau tambang emas? Kita nggak tahu kan. Nah, setiap daerah berbeda-beda. Nah, di daerahmu coba amati, tanya orang tuamu ya, apa yang bisa dimanfaatkan dari sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Oke, itu saja tugasnya halaman 41, ditulis di buku tulis ingat. Soalnya ditulis sekalian aja ya, biar nanti Pak Arif nggak bingung untuk mengoreksinya. Soalnya di atas itu ditulis halaman 41 ya, tema 2, subtema 1, pembelajaran 56 itu ya. Halaman 41, terus soalnya tulis saja, soalnya dikit aja ditulis ya. Setelah itu jawabannya, biar nanti mengoreksi mudah sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.